Pemirsa yang kemarin sempat mengundurkan diri setelah lolos seleksi CPNS, jangan nyesel ya, karena pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengubah penilaian PNS di kementerian dan lembaga. Tujuannya agar PNS bisa dapat gaji yang lebih besar. Ini yang pertama, gaji ASN saingi swasta. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny mengatakan penilaian ASN PNS bukan hanya akan dinilai secara kelompok organisasi, namun akan dinilai secara individu. Jadi lebih profesionalisme yang dilihat. Alex menambahkan hal pertama yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja PNS adalah meningkatkan keterampilan dengan program beasiswa lewat Learning Wallet. Selain itu ada juga konsep reward atau semacam penghargaan. Dan selanjutnya akan dibuat salary range yang wajar dan kompetitif yang akan digodok bersama dengan Kementerian Keuangan. Supaya bisa mengattract talenta-talenta terbaik yang mau bergabung sebagai ASN. So bukan cuma gaji tapi insentifnya juga. Yang kedua. Juga perombakan dari tunjangan kinerja dari PNS. Ya sebenarnya kalau gaji PNS itu sejak akhir tahun lalu itu kita juga sudah cukup gencar untuk memberitakan hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama memang dari sisi inflasi cukup tinggi ya pada akhir tahun lalu. Terus kemudian dari sisi APBN juga kita lihat sudah mulai sehat dari pandemi COVID-19. Jadi rasanya ketersediaan anggaran untuk kenaikan gaji PNS ini cukup. Nah kita merasa kayak gaji PNS ini dibutuhkan paling tidak untuk membantu PNS-PNS yang memang cukup sulit untuk mencukupi kebutuhannya gitu. Mengingat harga barang dan jasa itu naik cukup tinggi ya. Minimal harus ada kenaikan penyesuaian lah seperti kenaikan inflasi. Baik, tapi kalau dari Mas Mike sendiri begitu ya, seberapa urgensi begitu perombakan dari tunjangan kinerja ini dan juga kenaikan dari gaji PNS? Apakah sebetulnya sekarang adalah momentum yang boleh dibilang cukup tepat untuk melakukan perombakan atas tunjangan kinerja? Artinya tunjangan begitu ya untuk kinerja dari PNS ini. Iya, gaji dan tunjangan kinerja itu sebenarnya satu kesatuan lah kalau untuk dibilang mengenai perombakannya ya. Karena ketika gaji itu cukup gitu, sementara tunjangan kinerjanya berbeda antara satu instansi dan satu instansi yang lain, itu kan menjadi beban tersendiri buat para PNS gitu kan. Nah di sini kalau dilihat tunjangan kinerja kenapa mesti harus dilakukan perombakan? Karena memang kalau sekarang itu kan diukur berdasarkan instansi ya. Jadi instansi A, B, dan C itu mengalami tunjangan kinerja yang berbeda-beda tergantung outputnya gitu. Nah nantinya itu memang diharapkan supaya tunjangan kinerja itu berdasarkan masing-masing PNS gitu. Jadi outputnya itu lebih kelihatan dan satu PNS dan satu PNS lainnya itu lebih berpacu supaya mendapatkan hasil yang lebih baik dari kinerjanya gitu. Baik, terkait dengan upaya pemerintah untuk menaikkan gaji dari PNS begitu ya, dilihat juga nanti akan ada perbedaan dari setiap instansi atau mungkin dari per individu juga begitu ya, akan ada perbedaan agar diharapkan bisa saling berpacu untuk memberikan yang terbaik ya. Tapi sebetulnya apa yang bisa dijadikan barometer atau mungkin tolak ukur begitu? Seperti apa sih boleh dibilang ini sudah berkinerja baik atau mungkin yang lainnya belum berkinerja baik? Anda sendiri melihatnya seperti apa Mas Mike? Iya, ini kan indikatornya sudah ditetapkan sendiri sama pemerintah ya melalui reformasi birokrasi ya. Karena ada beberapa hal yang menjadi indikator supaya birokrasi ini lebih berdampak gitu kepada masyarakat. Salah satunya itu bagaimana supaya kemiskinan di daerah atau di secara nasional itu turun. Terus kemudian bagaimana birokrasi itu bisa membantu masyarakat dari sisi hal-hal sederhana lah, administrasi untuk keperluan pribadi masyarakat atau yang lebih besar seperti investasi gitu. Karena kemiskinan, investasi dan lainnya itu akan sangat membantu untuk perekonomian nasional juga. Baik, sekarang ke Mbak Esa nih. Saya ingin menanyakan, Mbak Esa, menurut Mbak Esa sendiri, sebetulnya seberapa urgensi begitu ya kenaikan gaji dari PNS ini dan juga tunjangan kinerja ini dirombak? Seperti Bang Michael bilang ya, itu kan memang harus ada perubahan bagaimanapun. Hidup juga berubah, ada begitu banyak asesmen juga yang harus diubah. Ini kan sudah lama tidak diubah dan harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau dulu kemungkinan ketika Kementerian Keuangan itu juga ada sebabnya, itu adalah untuk mengurangi korupsi, adalah mungkin juga meningkatkan kinerja. Nah juga harus dirombak, dievaluasi setiap berapa tahun ini yang harus kemudian pemerintah menurut saya harus ada evaluasi tertentu itu yang lebih penting. Karena bagaimanapun ya itu
menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan tuntutan masyarakat juga. Karena kalau kita lihat, kalau dari segi gaji, mungkin gaji pokok sudah lama sekali ya tidak naik, sekitar hanya dari Pak Jokowi itu kalau dulu zamannya Pak SBY kita lihat hampir tiap tahun naik, bahkan double digit lebih ya. dari 20% ya kenaikannya. Tapi kita juga harus ingat bahwa inflasi pada Pak SBY juga sangat tinggi, sementara di zamannya Pak Jokowi itu lebih rendah, dan itu juga harus adalah dasar perhitungan juga ya dari semua inflasi, kemudian kebutuhan, dan mungkin dari perkembangan. Kalau dulu kan mungkin kebutuhan pulsa mungkin tidak sekencang sekarang, kalau sekarang kan juga ada kebutuhan-kebutuhan lain yang berkembang. Jadi perlu untuk dievaluasi begitu ya, mengingat kita lihat sekarang inflasi yang cukup tinggi, harga bahan pokok naik, banyak lah, semua serba naik ya harga-harga ini kalau sekarang ini. Tapi Mbak Esa, kalau dari sisi anggaran sendiri begitu ya, anggaran belanja negara begitu, dilihatnya akan seperti apa nih? Jika artinya nanti memang kemudian di-approve nih kenaikan gaji dari PNS dan juga tukinnya. Kalau kita sekarang lihat kan mungkin porsinya sekitar 13-14% ya dari belanja negara. Mungkin kalau belanja sekarang negara sekarang 3.000, belanja pegawainya sekitar 400. Yang harus diingat adalah ketika ada kenaikan gaji pokok, ini akan membuat beban belanja ke depan akan terus naik, karena tidak seperti mungkin kalau gaji THR itu kan hanya sekali ya. Gaji ke-14 itu hanya sekali, kemudian gaji ke-13 juga sekali. Tapi kalau gaji pokok sekalinya naik, akan terus naik, dan itu akan terakumulasi sampai kemudian orang itu bahkan pensiun akan mendapatkan dari dampak dari kenaikan yang sekarang itu. Yang harus dipikirkan pemerintah bagaimana agar kenaikan yang sekarang tidak akan membebani ke depan. Baik, lalu jika dikaitkan dengan data makroekonomi kita nih, sebetulnya akan seperti apa nanti kondisinya ke depannya? Kalau kita lihat sebenarnya peran dari konsumsi pemerintah, belanja pemerintah kan tidak terlalu besar ya. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga itu mungkin porsinya sekitar 53%, sementara dari konsumsi pemerintah mungkin sekitar 10-13, mungkin paling besar ketika pandemi kemarin lumayan besar ya, dalam bentuk bansos, kemudian juga ada THR, ada belanja pegawai juga. Tapi kalau dilihat itu belum tidak apa-apanya dibandingkan konsumsi masyarakat pada umumnya yang sangat-sangat besar dari swasta ya. Kita lihat itu kan juga mengenerate-nya jauh lebih besar daripada hanya belanja pegawai dan belanja konsumsi pemerintah sendiri. Mas Michael, menurut Anda sendiri, sebetulnya pola perhitungan yang ideal ini akan seperti apa? Artinya berapa persentase yang paling tepat begitu ya jika dilihat dan juga dikaitkan dengan belanja negara, lalu juga dikaitkan dengan situasi saat ini. Kita lihat beberapa bahan pokok naik dan inflasi juga meningkat. Anda melihatnya seperti apa? Iya, paling ideal untuk kenaikan gaji PNS sebenarnya seperti kenaikan inflasi ya. Kalau memungkinkan mungkin kenaikan inflasi plus pertumbuhan ekonomi gitu, supaya mereka juga mendapatkan kehidupan yang layak lah gitu, seperti masyarakat lainnya gitu. Nah ini juga bisa disejajarkan misalnya dengan kenaikan UMP. Nah jadi tidak ada kesenjangan lah gitu antara PNS juga ataupun dengan karyawan swasta gitu. Nah kalau tunjangan kinerja sendiri memang idealnya cukup penilaiannya diubah supaya tidak ada kesenjangan juga antar para PNS-nya gitu. Karena kita lihat sekarang juga banyak yang jadi sorotan publik di media sosial ketika ada satu instansi yang tukinnya sangat besar, terus ada instansi yang tukinnya sangat kecil gitu. Nah di satu sisi ketika gaji mereka sama-sama tidak naik, ya mungkin yang tukinnya kecil akan merasa bebannya lebih besar gitu, berteriak gitu. Kalau mungkin Pak Menteri Pan-RB bahkan mencontohkan ada PNS di daerah yang tukinnya cuma 2 juta, sementara daerah lain itu ada yang bisa mencapai 20 juta gitu. Itu kan sangat timpang sekali gitu. Nah dengan perubahan ini diharapkan memang kesenjangan itu bisa teratasi dan mereka juga sama-sama bisa meningkatkan kinerja nantinya. Baik, kalau dari Mbak Esa sendiri sebetulnya pola perhitungan yang paling ideal lalu juga persentase untuk kenaikan dari gaji PNS itu seperti apa sih Mbak idealnya? Kalau ngomongin ideal agak susah ya memang ya, karena berbeda-beda ya pasti ya kalau pandangan ideal itu ya Mbak. Ideal menurut siapa dulu ya, pemerintah atau masyarakat atau PNS sendiri ya. Tapi kalau setidaknya itu ya untuk mengimbangi inflasi seperti Michael bilang tadi ya, dan untuk tukin memang ini agak lebih susah ya, karena selama ini kan mungkin ada perhitungan soal absensi, juga soal kinerja, soal perilaku juga, soal bagaimana hubungan dengan karyawan pegawai lain ya. Mungkin yang salah satu perlu disorot ini menurut saya salah satunya adalah soal absensi. Seberapa besar sih pentingnya urgensinya absensi buat pegawai negeri, karena bisa jadi absensi itu jangan-jangan hanya formalitas saja ya. Bisa jadi mungkin datang jam 9 habis itu pergi kemana, itu kan yang penting sudah absen, saya mau kemana. Ini yang seharusnya harus dievaluasi lagi, seberapa penting sih penilaian ini, karena bagaimanapun jangan sampai kemudian kalau tukinya sudah naik,
masyarakat yang membayar pajaknya tidak merasakan dampak positif dari hal itu ya. Mungkin tukinya sudah naik tapi tetap aja kalau kita dari sisi pelayanan dari sisi pelayanan tidak juga berkembang dengan baik, itu akan membuat mungkin masyarakat akan sedikit tidak sepakat dengan hal itu ya. Dan kalau tukin itu jangan sampai juga menimbulkan kayak terkotak-kotak PNS Sultan ya, mungkin yang kita ingat ada nih PNS Sultan, Kementerian Sultan, Pemda Sultan. Kalau kemudian memang kayak misalnya kita taruhlah Pemda DKI yang selalu disebut sebagai Pemda Sultan ya, karena memang PAD-nya sangat besar. Kemudian tapi juga ada pemerintah daerah lain juga sangat besar, mungkin Kalimantan Timur. Dan kalau kementerian belum lagi nih, Kementerian Keuangan kan Kementerian Sultan, sementara mungkin kementerian yang lain menganggapnya kita kementerian apa bilangnya ya, mungkin hanya remah-remah gitu ya. Jangan sampai ada kecemburuan dan ketimpangan, kesenjangan, betul gitu ya. sekali, ketimpangan yang sangat besar, jadi membuat encourage mereka, saya kerja capek-capek juga segini-segini aja, jangan sampai timbul seperti itu. Baik, jadi kalau dilihat secara keseluruhan artinya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia begitu, untuk income dari PNS terbesar ada di DKI Jakarta, Mbak Esa? Iya, karena kan kalau kita melihat PAD DKI Jakarta juga jauh-jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya, bahkan di daerah Jawa mungkin kan Pemda DKI sudah di atas 30, 37, itu sudah sangat besar. Jadi mereka kemampuan untuk membayar memang besar. Jadi kalau dibandingkan mungkin provinsi lain ya yang PAD-nya kecil, kan juga tidak boleh memaksa. Ini yang harus diperhitungkan juga, dan jangan sampai kemudian kalau perhitungannya diubah, PAD-nya kita harus naikkan agar tukin kita naik. Padahal yang perlu diingat adalah bahwa tukin naik, pelayanan mereka juga harus diperbaiki. Juga kepada Kepala BKN, Pak Haryomo, terima kasih. Kepala BPOM, Bapak Dr. Taruna Ikrar, terima kasih. Kepada sahabat saya, Gubernur DKI Jakarta, Mas Teguh Setiabudi, terima kasih. Kepada rekan-rekan semuanya, seluruh pengurus Korpri, seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan dari DPKN, Pak Bima, Wakil Ketua Umum, terima kasih. Ketua Panitia, wabil khusus Ibu Dr. Suharti, terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau yang sudah menyiapkan acara ini. Juga untuk senior saya, Ketua Umum Korpri 2010-2015, Ibu Dr. Diah Anggraini, terima kasih Ibu hadirnya. Ibu Bapak semuanya, rekan-rekan, seluruh anggota Korpri yang saya hormati, sambut salam Korpri. Kalau saya pakaikan Korpri, tolong disambut yang meriah dengan kata maju terus. Korpri, Korpri, Korpri. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dan dihadiri oleh Bapak Ibu, para menteri dan kepala lembaga. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau semua. Marilah Ibu Bapak semuanya, tak henti-hentinya kita memanjatkan doa, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini rekan-rekan semua anggota Korpri, kita merayakan ulang tahun ke-53 Korpri seluruh Indonesia bersama-sama dengan dipusatkan di Gor Britama Mahaka Kelapa Gading. Juga terima kasih rekan-rekan Duta Korpri yang sudah ikut memeriahkan acara ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan bahwa pada usia 53 tahun ini merupakan usia yang sudah dewasa. Ketika didirikan pada tanggal 29 November 1971, Korpri didesain sebagai satu-satunya organisasi para PNS, sebutan pada waktu itu. Sekarang disebut dengan ASN. Alhamdulillah, 53 tahun kemudian sampai dengan saat ini, Korpri tetap utuh menjadi satu-satunya organisasi bagi para ASN. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Umum mengucapkan Dirgahayu Korpri, selamat ulang tahun ke-53 untuk seluruh anggota Korpri dimanapun bertugas. Tetaplah semangat, tetaplah berkarya, dan setia kepada negara sampai akhir.
Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang mewakili Bapak Presiden, Bapak Menko dan para menteri semuanya, bulan November adalah bulan Korpri. Pada bulan November ini kita jadikan sebagai bulan bakti Korpri. Terima kasih rekan-rekan para sekjen, para ketua Korpri kementerian, lembaga, dan para sekda yang hadir, yang terus menggerakkan Korpri sampai ke tempat-tempat yang memang seharusnya kita layani, ke desa-desa terpencil, ke pelosok-pelosok, dan sampai ke ujung-ujung desa. Terima kasih atas seluruh pengabdian dan layanan yang teman-teman berikan. Pada tahun ini, tema peringatan Korpri adalah Korpri untuk Indonesia. Tema ini kami maksudkan agar kita semuanya, seluruh anggota Korpri, mampu mendharmabaktikan seluruh kekuatan dan kemampuan terbaik kita untuk Indonesia. Perlu kami laporkan, Ibu Menteri, mohon disampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa dalam peringatan 53 tahun Korpri, tahun ini sudah dilaksanakan berbagai kegiatan seperti MTQ nasional di Palangkaraya, kemudian Korpri Run dan pertandingan bulu tangkis dengan mengundang pemain Olimpiade, Kevin Marcus, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir di Makassar. Kemudian ada operasi bibir sumbing, sunatan massal, operasi katarak, bantuan air bersih, ziarah, e-sport yang dimotori oleh BSSN, terima kasih Pak Hinsa, 2 tahun berturut-turut memotori ini, serta upaya kita untuk mendukung program kemandirian pangan yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana Korpri menandatangani MOU dan PKS bersama dengan Bulog. Rekan-rekan seluruh Indonesia, mari kita sambut program Astacita Bapak Presiden dan 4,7 juta ASN di seluruh Indonesia siap untuk mensukseskan Astacita dari Bapak Presiden. Bapak Menko, Ibu Menteri, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, tahun ini kita semua menjalani 2 kali pesta demokrasi. Pileg Pilpres sudah berjalan lancar bulan Februari yang lalu, dan tanggal 27 November kemarin Pilkada serentak untuk memilih 37 gubernur dan wakil gubernur, 508 bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh ASN anggota Korpri yang terus menjaga ruh netralitas dan mendukung penuh suksesnya Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Tepuk tangan untuk rekan-rekan semuanya. Semoga hasil-hasil pesta demokrasi ini akan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan perlindungan karir ASN anggota Korpri. Ibu Menpan, Bapak Menko, titip mohon disampaikan kepada Bapak Presiden. Terutama rekan-rekan ini hadir banyak sekali pengurus Korpri dari daerah. Ibu Bapak, saya sudah mengunjungi lebih dari 400 kabupaten kota. Pengalaman saya 2 periode menjadi ketua umum Korpri dan 3 kali menjadi penjabat gubernur, mendapat laporan banyak sekali dari kepala dinas, para sekda kabupaten kota provinsi, pasca pilkada, para kepala dinas, para sekda tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Mengapa teman-teman di daerah eselon 1 dan eselon 2 kurang nyaman pasca pilkada? Karena belum ada perlindungan karir yang kuat untuk para ASN terutama di daerah. Lalu pasca kepala daerah dilantik
banyak yang melakukan penggantian pejabatnya. Eselon 1 Sekda Provinsi banyak sekali yang dicopot, kabupaten kota juga demikian. Tampak sekali praktek balas budi dan balas dendam pasca pilkada masih terjadi. Kalau yang ini mohon jangan tepuk tangan. Ibu Menteri, Bapak Ibu para Menteri, tampaknya kita perlu untuk segera menerapkan sistem meritokrasi dan talent pool nasional serta manajemen talenta secara penuh agar perlindungan ASN bisa semakin kuat. Untuk itu, Ibu dan Bapak, dalam rangka kita semua mendukung program Bapak Presiden agar tata kelola pemerintahan dari pusat sampai dengan di daerah dapat berjalan efektif, serta Astacita dapat terwujud dalam 5 tahun ke depan atau lebih cepat. Dari Korpri izinkan menyampaikan beberapa usulan sebagai berikut. Pertama, mencermati perkembangan praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan dari Korpri daerah terkait banyaknya tunjangan kinerja ASN yang tidak dapat dibayarkan karena APBD yang defisit. Perlu dicari desain desentralisasi yang lebih tepat dan model pilkada yang lebih tepat untuk Indonesia. Perlu kami laporkan kepada Ibu Menteri dan Bapak Ibu para Menteri, pilkada yang sekarang diselenggarakan itu betul-betul menguras pos di anggaran belanja dan pendapatan daerah. Yang kedua, dalam rangka menjamin tata kelola pemerintahan yang efektif, memerlukan ASN yang bisa bekerja dengan tenang. Perlindungan karir ASN perlu diprioritaskan. Penerapan meritokrasi merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagai langkah besar, perlu segera dilaksanakan talent pool nasional, sehingga pejabat eselon 1 dan eselon 2 di seluruh Indonesia dijadikan aset nasional dan diberhentikan dalam jabatan oleh pemerintah pusat. Selamat datang Prof. Nazar, Bapak Menteri Agama. Kami ulangi, untuk menjaga karir ASN, perlu segera diterapkan sistem meritokrasi dan talent pool nasional, sehingga seluruh pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2, kepala OPD diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Pada sisi yang lain, perlu dirumuskan kembali formula untuk desain pileg dan pilkada. Saat ini pilkada sangat mahal dan mahalnya biaya pilkada sangat membebani APBD. Oleh karena itu, kita ingin agar pilkada tidak mengganggu kinerja para ASN, terutama apabila incumbent-nya ikut running dalam pilkada. Hal ini sangat mengganggu netralitas ASN. Netralitas ASN sangat dipertaruhkan. Praktek balas budi dan balas dendam masih sangat kental. Untuk itu, dari Korpri mengusulkan perubahan desain pilkada dan penguatan perlindungan karir ASN melalui penerapan meritokrasi, talent pool nasional, dan manajemen talenta. Usulan yang keempat, salah satu tugas Korpri adalah mewujudkan kesejahteraan ASN. Kita tahu saat ini take home pay anggota Korpri berbeda-beda antar kementerian, antar lembaga, antar provinsi, dan antar kabupaten kota. Korpri mengusulkan sistem single salary yang berkeadilan dengan menggunakan pendekatan prioritas dan yang berkeadilan. Yang terakhir, Ibu Menteri, Bapak Menko, titip disampaikan kepada Bapak Presiden, Korpri merupakan kekuatan integral penggerak birokrasi.
Korpri memerlukan kerangka regulasi yang kuat. Ibu Menpan, harapan kami RPP Korpri bisa selesai pada masa Ibu, karena sudah 7 Menpan membahas RPP Korpri ini tidak selesai. Dan kepada Bapak Presiden kami berharap dan bermohon kiranya Bapak Presiden berkenan memberikan hadiah untuk 4,7 juta ASN anggota Korpri pada peringatan 53 tahun ini. Hadiah yang istimewa berupa PP tentang Korpri. Tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Doa kami selalu untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, semoga selalu sehat dan dimudahkan dalam memimpin Indonesia. Rekan-rekan semuanya, seluruh ASN anggota Korpri, saya sangat berbahagia pada hari ini, dan mari kita beri tepuk tangan yang meriah pertama untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Baru dalam periode beliau, 2 pengurus Korpri menjadi menteri.